Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran keempat. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan IPS tentang perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi. Perkembangan teknologi transportasi kini maju pesat. Berbagai jenis alat transportasi dikembangkan untuk memudahkan transportasi manusia. Dulu, alat transportasi menggunakan tenaga manusia atau hewan sebagai penggerak, misalnya becak, delman, rakit, dan perahu. Sekarang, alat transportasi menggunakan tenaga kimia dan listrik sebagai penggeraknya. Contohnya yaitu mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat, perahu motor, dan kapal laut. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti transportasi yang cepat membantu masyarakat melakukan kegiatan dengan lebih efektif dan efisien, dan juga interaksi sosial masyarakat dapat terjalin dengan baik karena transportasi yang mendukung diadakannya pertemuan di mana saja dan kapan saja. Meskipun memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan sosial, penggunaan alat transportasi modern juga perlu dilakukan secara bijak. Langkah bijak menggunakan alat transportasi modern misalnya dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Jika masyarakat dapat menyikapi perkembangan teknologi dengan baik di era modernisasi ini, kehidupan kita akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Tidak hanya di bidang sosial, tapi juga di seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Selanjutnya kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menjelaskan isi cerita berdasarkan permasalahan yang dialami para tokohnya. Di dalam teks fiksi terdapat kejadian yang dialami para tokohnya atau kegiatan yang dilakukan para tokohnya. Kejadian dan kegiatan itu menjadi bagian dari cerita dalam teks fiksi. Penulis menceritakan siapa tokohnya, apa yang dialaminya, kapan terjadinya permasalahan, di mana terjadi permasalahan itu, dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Coba kita baca teks berikut dengan cermat tentang pertolongan semut kepada belalang. Suatu hari di musim panas yang terik dan melelahkan, seekor semut terlihat rajin bekerja mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanan yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbungnya. Meski panas dan terik, hujan turun yang membasahi tanah dan tubuhnya, ia tetap bekerja dengan giat agar nanti saat musim dingin tiba, semut bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Melihat hal ini, si belalang menegur semut dan berkata, "Hei semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti?" Kemudian dijawab oleh semut, "Aku harus mengumpulkan banyak makanan agar saat musim dingin nanti tidak mati karena kelaparan." Mendengar jawaban si semut, belalang pun tertawa terbahak-bahak. Katanya, "Hahaha, kenapa repot sekali? Musim dingin masih lama." Belalang pun berlalu sambil memakan daun yang jadi makanannya. Semut tetap bekerja dengan keras dan giat mengumpulkan makanan yang banyak. Sementara sepanjang musim panas dan musim selanjutnya, belalang tetap bermalas-malasan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin, di mana persediaan makanan nantinya akan sulit untuk dicari. Sampai akhirnya musim dingin datang dan ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Belalang pun hampir mati karena tidak punya cadangan makanan yang cukup dan minta makanan kepada semut.
Semut yang baik hati tidak tega melihat belalang yang kelaparan dan mau berbagi makanan dengannya. Paham ya nak ceritanya? Yang pertama, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks tersebut? Jelas ya nak? Tokoh utamanya adalah semut. Mengapa? Karena di sini paling banyak sering muncul dan paling banyak menjadi pembicaraannya, ya. Sedangkan tokoh tambahannya ialah si belalang. Lalu kegiatan apa yang terdapat pada teks tersebut? Kegiatan tentang seekor semut yang sedang mengumpulkan makanannya dengan bekerja keras di musim panas. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kelaparan atau kesulitan makanan di waktu musim dingin nanti. Sedangkan si belalang ini, dia bermalas-malasan terus saja makan enak di musim panas sehingga dia tidak memikirkan ketika musim dingin tiba. Lalu di mana peristiwa itu terjadi? Ada di mana nih nak? Ya, ini ada di suatu hutan atau di suatu kebun. Jelas ya nak? Berikutnya yaitu kita akan mempelajari muatan PPKN tentang makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa penjajahan, persatuan dan kesatuan berperan sebagai faktor kunci bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Persatuan dan kesatuan pada masa itu menjadi senjata bagi para pahlawan dan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kongres Pemuda menjadi tonggak sejarah bersatunya pemuda Nusantara dengan keberagaman yang ada. Dampaknya, perlawanan terhadap penjajah tidak terbendung dan proklamasi kemerdekaan dapat dilangsungkan oleh Soekarno dan Hatta. Masa kini, persatuan dan kesatuan digunakan untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai penerus bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Persatuan dan kesatuan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini, antara lain menjalin kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian juga dapat menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis, dan juga menjalin rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Semua makna tersebut harus kita terapkan dengan benar oleh setiap warga negara dalam segala aspek kehidupan. Dengan begitu, bangsa Indonesia nantinya akan menjadi bangsa yang tidak mudah terpecah belah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.